Yang pertama adalah kota-kota di Australia. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Rumah bagi ibu kota di Australia adalah Canberra. Australia memiliki banyak sekali kota-kota yang indah. Australia pun potensinya cukup besar. Potensi sumber daya alam yang tinggi ini meliputi produksi minyak, gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, biji dan mangan. Wah, banyak sekali bukan? Tak heran lagi kenapa banyak orang yang ingin mengunjungi kota di Australia. Selain itu, terdapat banyak tempat yang bisa kalian datangi. Selanjutnya yang ketiga, pakaian di Australia. Jenis-jenis pakaian yang dipakai orang-orang di Australia mencerminkan keragaman dalam masyarakat Australia dan variasi iklim. Tidak ada undang-undang atau peraturan tentang pakaian, tetapi Australia diharapkan untuk mengenakan pakaian tertentu dalam situasi pekerjaan atau tempat kerja yang sudah memiliki standar berpakaian. Di luar situasi kerja, gaun adalah pilihan pakaian ternyaman bagi mereka untuk di situasi sosial, klub, bioskop, tempat-tempat lainnya yang mengharuskan mereka berpakaian rapi. Pakaian tradisional untuk Australia selalu tentang kenyamanan, kepraktisan. Itu semua menjadi hal yang utama bagi mereka. Pada tahun 1930, pakaian semak perempuan berevolusi dari gambar putri dan aviatrix model liar ini. Celana menjadi ikon populer bagi perempuan Australian di tahun 1940-an karena mereka mengalami kesulitan waktu perang. Celana panjang yang dikenakan laki-laki berdasarkan penjahit Italia dibuat dengan baik. Stockman dan penggali celana atau celana pendek yang terbuat dari katun yang dilengkapi dengan benang wol. Untuk kepala dilengkapi dengan topi yang dilapisi dengan bulu kelinci serta tidak lupa memakai sepatu. Selanjutnya yang keempat, makanan Australia. Di setiap benua pastinya memiliki jenis kuliner yang berbeda-beda. Salah satunya adalah benua Australia. Australia tidak hanya identik dengan kangurunya, tapi juga dengan kulinernya. Benua Australia memiliki banyak kuliner khas yang sangat enak. Berikut ada beberapa kuliner khas dari Australia. Yang pertama adalah Lamington Cake. Lamington Cake adalah salah satu kue yang terkenal serta menjadi ikon yang berasal dari Australia. Kue ini sangat populer loh dan banyak disukai orang. Hampir semua restoran di Australia menjual Lamington Cake. Lamington Cake merupakan kue yang berukuran kecil yang dilapis coklat dan kelapa halus di bagian luarnya. Yang kedua yaitu pavlova. Pavlova merupakan salah satu dessert yang terbuat dari adonan putih telur dan gula yang dikocok. Kemudian dipanggang dengan suhu rendah dalam waktu yang agak lama. Proses pemanggangan ini menciptakan struktur pavlova yang unik, yaitu renyah di bagian luarnya dan lembut seperti marshmallow di dalamnya. Yang ketiga adalah meat pie. Meat pie adalah pie khas Australia yang berbeda dengan pie pada umumnya. Meat pie tidak berisikan selai buah ataupun selai coklat, tapi meat pie berisikan dengan daging. Pie ini biasanya dinikmati dengan saus tomat. Tidak hanya daging, ada tambahan lain seperti jamur dan keju. Lalu yang keempat itu ada damper, yaitu roti soda yang diolah dengan cara dipanggang di atas arang. Lalu yang terakhir ada Enzo Cookies. Biskuit ini lebih dikenal dengan biskuit tentara karena pada saat Perang Dunia I, pada saat itu banyak sekali tentara Australia dan Selandia Baru dikirim ke Eropa untuk ikut berperang.
Lalu para wanita di rumah membuat kue ini sebagai cemilan untuk tentara. Selanjutnya yang kelima, pendidikan Australia. Pendidikan sekolah di Australia dimulai dari taman kanak-kanak atau preschool yang dilanjutkan dengan sekolah dasar hingga year 6 atau 7. Setelah itu pendidikan berlanjut ke sekolah menengah selama 3-4 tahun, mulai dari year 7 atau 8 hingga year 10. Setelah lulus sekolah menengah, pelajar akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas untuk year 11 dan year 12. Perlu diketahui, Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Untuk pendidikan tinggi, Australia tidak begitu berbeda dengan Indonesia, yaitu termasuk universitas serta pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VET. Australia memiliki pilihan level di bawah universitas, yaitu sekolah vokasi yang berorientasi pada praktik dan kelas yang kreditnya dapat kamu gunakan untuk menyambung program gelar universitas. Hal ini lebih kurang sama dengan di Indonesia, di mana banyak terdapat akademi-akademi vokasi atau politeknik. Pilihan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Australia terdiri dari universitas dan juga sekolah kejuruan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Negara ini memiliki 42 universitas yang 37 diantaranya adalah universitas negeri, 3 universitas swasta, dan 2 universitas swasta internasional. Sementara untuk pendidikan vokasional umumnya disediakan oleh Institusi Pendidikan Technical and Future Education atau TIFI yang dikelola oleh pemerintah. Program yang tersedia umumnya merupakan program berdurasi singkat yang nantinya akan mendapatkan sertifikat gelar seperti sertifikat IAV dan diploma. Selain TIFI, ada banyak institusi swasta lainnya yang juga menyediakan berbagai program kejuruan. Australia memiliki kualifikasi khususnya yaitu Australian Qualification Framework yang disebut dengan IQV yang mengatur pendidikan tinggi di negaranya. Tujuannya adalah untuk mengintegrasi semua tingkat pendidikan dalam kualifikasi tunggal, mulai dari sertifikat hingga gelar dokter. Meski demikian, IQV saat ini lebih berfokus pada pendidikan vokasional, karena sebagian universitas disebut sebagai terdapat mengatur program pendidikan mereka sendiri. Kurikulum di Australia, siswa SMA hanya memiliki sekitar 6-7 mata pelajaran setiap semesternya. Pelajar harus mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan rencana pendidikan setelah kelulusan. Bahkan setiap mata pelajaran juga memungkinkan pelajar untuk memilih berdasarkan tingkat kesulitan tertentu, sehingga dapat sesuai dengan syarat masuk universitas atau sekolah vokasional.